Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ma'asyiral muslimin, sidang penonton, pendengar channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah, memuji Allah di hari Ramadan yang ketujuh, di hari Kamis yang cerah ini. InsyaAllah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan perjalanan hari-hari di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita untuk selalu berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepadanya dan memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini, amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ikhlas karenanya, sebagai pembersih dari setiap kelalaian dan kesalahan kita sebelumnya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita telah sampai ke hari ke-7 di bulan Ramadan. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat berat, yang sangat besar tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mulai dengan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, bunga kutanam harapkan tumbuh, semerbak harumnya membuncah impian. Ramadan pun sudahlah sampai hari ke-7. Bahagianya jiwa selalu bersama Al-Quran. Semerbak harum bunga melati, melati di jambangan buat hiasan. Indahnya Al-Quran hidupkan hati, hati yang selalu merindukan Ar-Rahman. Itulah tema yang akan kita bahas pada siang hari ini atau pagi hari ini, tentang pentingnya Al-Quran bagi kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam ayat yang sering kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an, sehingga menjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya awal bermula pertama kali
ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun di bulan Ramadan ini. Ulama berbeda tentang harinya, malamnya, malam keberapanya, tetapi mereka bersepakat tentang turunnya di bulan Ramadan. Karena Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Dan Al-Qur'an itu hudan linnas. Dialah petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan bukan hanya untuk kaum mukminin, bukan hanya untuk kaum muslimin. Kewajiban untuk mempelajarinya, mentelaahnya, itu kepada seluruh manusia. Karena dia merupakan huda, petunjuk bagi semua manusia. Siapa saja di antara manusia yang hendak mengambil hidayah, di dalam Al-Quran Allah akan berikan dia. Hudan linnas. Dan setiap kemuskilan hidup, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setiap kemuskilan hidup kita akan dapatkan jawabannya di dalam Al-Quran. Dan dia sangat jelas pembeda antara al-haq dan batil. Dan dia berbicara tentang dunia dan akhirat. Khabar tentang gaibnya jauh lebih besar dibanding khabar tentang yang zahirnya. Menunjukkan Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku sepanjang zaman. Dari bermula dia turun sampai alam ini, alam terkembang ini, semuanya Allah lipat, Allah hancurkan ini, dia menjadi hudan linnas. Ini di antara pentingnya Al-Quran itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang bulan yang mulia ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kita pahami bahwasanya para ulama mengatakan Al-Quran ini sangat mulia karena berhubungan dengan zat yang berbicara, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara sesuai dengan kehendak Rabb, dengan bentuk pembicaraan sesuai dengan keinginan Rabb. Kita dapatkan Al-Quran tidak sedikit pun terlihat celahnya. Bahkan seluruh ilmu balaghah, ilmu mantik mengambil Al-Quran sebagai rujukan karena dia kalam yang paling sempurna. Dia datang, diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah negeri yang berbicara dengan kalimat Arab yang sangat memuja dan memuji perkataan yang santun dan indah. Sehingga pepatah Melayu mengatakan bahwasanya bahasa menunjukkan bangsa. Maknanya apa? Bahasa itu menunjukkan kualitas seseorang. Kalau sampah yang keluar dari lisan Anda, maka level Anda sampah. Kalau yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang tinggi, maka dia akan tinggi. Dan Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan kita, Rabb, Raja di Raja. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan Al-Quran berhubungan erat dengan kemuliaan zat yang berbicara. Ketinggian Al-Quran berhubungan dengan zat yang berbicara. Sebagaimana Rabb yang maha tinggi, yang maha sempurna. Maka Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun. Bahkan ratusan orang-orang pendusta Al-Quran berupaya untuk menandinginya, mereka mustahil untuk melakukannya. Ini di antara kemuliaan Al-Quran yang dia merupakan i'jaz, mukjizat Rasulullah SAW, seorang Rasul yang paling baik teladan manusia kepada dirinya, yang beliau seorang ummi, tidaklah menulis dan tidak membaca, tetapi yang keluar dari lisannya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisannya adalah
firman Allah, kalam Allah yang sempurna, yang tidak sedikit pun ada kesalahan dalam pelafasannya. Saya nukilkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Qur'annya Al-Azim. Beliau mengatakan bahwasanya inna fadlal Qur'anil Karim wa syarafahu wa rafi'a qadrihi wa uluwa makanatihi amrun la yukhfa 'alal muslimin. Sesungguhnya keutamaan Al-Quran, fadilah Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, tingginya derajat Al-Quran, tingginya tempatnya di sisi kaum mukminin, sesungguhnya tidak sedikit pun ada khilaf di kalangan kaum mukminin. Fahuwa kitabullahi rabbil alamin. Dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai semesta. Wa kalamu khaliqil khaliq ajmain. Dia adalah pembicaraan dari pencipta seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fihi naba'un ma qablana. Dia cerita tentang orang-orang sebelum kita. Kita jadi mengetahui tentang apa yang terjadi ketika masa Isa, masa Yahya, masa Shu'aib, masa Musa, masa Harun, masa Yusuf, sampai kepada ayahanda kita yang pertama, Adam alaihissalam. Kisahnya ternukilkan dengan rapi dan runut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dengan detail. Dan dia adalah kalam yang masduq, dibenarkan oleh seluruh makhluk sampai di kalangan para jin. Kemudian wa khabarun ma ba'dana, dan dia khabar terhadap yang akan terjadi setelah kita. Isi Al-Quran itu tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kita. Jadi khabar tentang syurga, neraka, alam barzakh, kematian, dia adalah khabar yang sangat-sangat benar. Seorang mukmin mengenal tentang yang ghaib, yang berhubungan dengan alam barzakh, mahsyar, sirat, syurga dan neraka, lebih mengenal dibanding tentang masa depannya sendiri. Ini di antara keutamaan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wa hukmun ma bainana. Dia menjadi hukum di antara kita. Huwal faslu laisa bil hazal. Dia pemutus, tidak ada keraguan terhadapnya. Maka beliau mengatakan man qala bihi saduq. Siapa saja yang berbicara dengan kalimatnya, maka dia pasti benar. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang beramal dengan yang dikhabarkan oleh Al-Quran, maka pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hakama bihi adil. Siapa saja pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar yang berhukum berdasarkan Al-Quran itu, maka pasti keadilan akan dia dapatkan. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja di kalangan umat Rasulullah SAW yang mendakwahkan kepadanya, maka pasti Allah akan berikan jalan petunjuk yang lurus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini begitu mati-matian dibela oleh para ulama. Kita pernah mengalami fase yang sangat berat. Walaupun sebelumnya pernah terjadi, sebelum khilafah Al-Ma'mun Ibn Harun Ar-Rasyid pernah terjadi, tetapi belum menguasai. Ketika Ibnu Abi Du'ad menjadi orang yang dekat kepada Al-Ma'mun, setelah kematian Al-Amin, pemerintahan khilafah Abbasiyah, khilafah kaum mukminin ketika itu dipegang oleh Al-Ma'mun, dan dia condong kepada pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk yang konsekuensinya adalah dia bisa dirubah-rubah dan derajatnya rendah, karena tidak seperti Khalik, bukan bagian daripada sifat Khalik. Dan akhir-akhir ini banyak orang-orang yang dikatakan neo-Mu'tazilah yang condong kepada pendapat seperti itu. Ketika pemerintahan Ma'mun kemudian bergeser kepada Mu'tasim billah, kemudian bergeser kepada anaknya Al-Wasit, lebih kurang 30 tahun sampai 35 tahun ujian terhadap orang-orang yang membela Al-Quran ini sangat berat.
Anda bayangkan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, diuji berkali-kali. Bahkan di masa Mu'tasim billah, hampir saja beliau dipenggal lehernya. Beliau dipanggil oleh wali negeri Baghdad ketika itu, ketika di ujung pemerintahan Ma'mun. Ketika beliau dibawa ke kerajaan Ma'mun, Ma'munnya telah meninggal. Beliau di penjara di sana, kemudian di masa anaknya, di masa adiknya Mu'tasim, karena Amin, Ma'mun dan Mu'tasim itu ketiga-tiganya adalah putra Harun ar-Rasyid. Maka dia diuji sampai kalaulah bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena keteguhan lisan Imam Ahmad bin Hanbal dan bantuan daripada murid-muridnya yang datang ke pusat pemerintahan untuk meminta kepada raja agar dikeluarkan imam mereka dari musibah itu, beliau dicambuk sampai luka. Dan itu tidak berhenti situ. Ketika di masa anaknya Mu'tasim Al-Wasit, beliau tidak boleh keluar sedikit pun dari rumahnya agar tidak mengajarkan kepada orang tentang akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Sampai seorang teman beliau, Abu Nasr, Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipenggal lehernya oleh Al-Wasit, putra daripada Mu'tasim billah, sampai yang paling berat sejarah di kalangan mukmin, tubuhnya Al-Khuzai itu sampai diletakkan di pintu gerbang di Baghdad, kepalanya diletakkan di Samarrah. Sampai kemudian ketika pemerintahan Khilafah Abbasiyah beralih kepada Mutawakkil billah, baru kemudian beliau melepaskan itu. 30 lebih tahun umat ini diuji hampir saja. Kalaulah bukan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian keteguhan ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Nasr, Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai dan orang-orang semisal dengan mereka, maka mungkin akan rusak derajatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian seorang imam itu adalah bagian daripada menaikkan derajatnya. Maka tinggal kita lagi, orang-orang yang belakangan yang telah mendapatkan alhamdulillah kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, dicetak dengan banyak versi, warna-warni. Anda kalau lihat mushaf Al-Quran itu berwarna-warni bentuknya. Ada yang untuk menghafal, ada yang untuk tilawah, ada yang terjemahan perkata, macam-macam bentuknya. Semua itu adalah upaya untuk memudahkan kita untuk membacanya. Maka di Ramadan yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, jangan Anda biarkan Al-Quran sendirian tanpa Anda pegang, tanpa Anda baca. Karena membacanya merupakan nikmat yang besar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya, "Man kana yuhibbu ay ya'lam annahu yuhibbullah, falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an, fa in ahabbal Qur'an fa huwa yuhibbullah. Fa innamal Qur'an kalamullah." Barang siapa yang mengklaim dirinya mencintai Allah, dan kita paling ringan mengklaim mencintai Allah. Barang siapa yang mengklaim dirinya mencintai Allah, maka perhatikan posisinya bersama Al-Quran. Semakin sering dia membaca Al-Quran, berdekat-dekat Al-Quran, walaupun terbata-bata dia membacanya, semakin sering dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin terbukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Walillahi mathalul a'la. Orang yang kita cintai tentu orang yang paling senang kita dengarkan perkataannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan berbicara dengan bahasa yang sangat sempurna itu untuk kita baca. Alangkah indahnya seorang kekasih ketika dia membaca surat dari kekasihnya. Dan kita mengklaim untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi yang mengklaim dan kita berharap kita menjadi bagian daripada itu,
maka hendaklah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dikhabarkan oleh para sahabat tentang bagaimana muamalah Rasulullah SAW bersama Al-Quran. Beliau didatangi oleh Jibril setiap malam untuk mentadaruskan Al-Quran, memurajaah hafalan-hafalan sebelumnya yang dia miliki. Hari ini kita alhamdulillah di tengah musibah, di belakang musibah, di balik musibah ini, sehingga kita mengharuskan kita untuk berlama-lama di rumah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Hampir di semua rumah kita memiliki Al-Quran. Dan hampir seluruh mukmin bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Maka contohlah Rasulullah SAW di tengah Ramadan yang baru masuk di hari ke-7 ini. Masih ada 3 minggu kita bersama Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah berkahi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran di sisa ini. Maka belajarlah untuk selalu bersama Al-Quran. Rasulullah SAW didatangi Jibril setiap malamnya untuk mentadaruskan Al-Quran. Dan dia menjadi dalil bagi orang-orang yang tadarus pada malam hari. Dan alangkah nikmatnya Anda setelah Qiyamul Lail, setelah tarawih bersama keluarga, duduk, kemudian membaca. Dari yang kecil sampai yang tua, semua yang membaca Al-Quran. Dinikmati Al-Quran, pelan-pelan dibaca. Dan para sahabat dan orang-orang tabi'in setelah mereka telah mencontohkan bagaimana mereka, kita sudah dengar bagaimana Imam Syafi'i sampai mengkhatamkan 2 kali dalam satu malam. Dan orang-orang yang paling minimal adalah mengkhatamkan paling minimal 1 bulan itu 1 kali. Kalau di Ramadan ini, kalau bisa kita lebih daripada itu, karena dia adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dada yang lapang untuk dimudahkan berdekat dengan Al-Quran. Jangan dijauhkan dia. Bikin target di keluarga kita, bikin target di setiap individu kita. Berapa kali kita mengkhatamkan, 1 kali kah, 2 kali kah, 3 kali kah? Jangan sampai dia, Al-Quran mengatakan dia mahjura, dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Allah datangkan Al-Quran untuk dibaca dan dia adalah petunjuk. Di pertemuan akan datang kita akan bicara tentang bagaimana mentadabburinya. Di poin ini kita bicara tentang bagaimana Anda membacanya saja. Belum kita bicara mentadabburinya, bacanya saja. Kita kalau lagi umrah Ramadan, baik di awal maupun di akhir, apalagi di akhir Ramadan, di i'tikaf itu, kadang-kadang kita cemburu dengan orang-orang tua. Kadang-kadang mereka habiskan sepanjang harinya. Kadang-kadang kita itu dari Indonesia ini sering tidur, sering banyak tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Kita dapatkan orang-orang tua kita itu, mereka begitu dekatnya interaksinya dengan Al-Quran. Tidak berhenti, lisan mereka basah. Kalau tidak kuat mereka menaikkan suara karena habis suaranya, pelankan. Bahkan hanya diri untuk dirinya sendiri. Kalau umpamanya malu didengar oleh anak dan keluarga, umpamanya masih terbata-bata, pelan-pelan suara kita. Yang penting kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ganjaran, karena janji dari Rasulullah SAW. Di antara ahlul Quran itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bagi yang punya kesempatan, anak-anak kita, mudah-mudahan mereka bisa menjaga Al-Quran melalui dada-dada mereka, akal-akal mereka. Karena Al-Quran itu dijaga oleh dada-dada kaum mukminin. Nah, bagi orang tua yang sudah terlanjur mereka tidak sanggup untuk menghafalnya, maka sebisa mungkin tambah sedikit demi sedikit. Walaupun ketika menghafal 1 surat, surat yang lainnya hilang, tapi kerjakan terus. Nikmati prosesnya. Walaupun hasilnya tidak lengket semuanya, nikmati prosesnya. Karena proses itu nikmat. Anda akan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam proses itu. Di ujung pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah lana, sebagai rabi', sebagai musim semi bagi jiwa-jiwa kita, bagi iman-iman kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan lisan-lisan kita
dan akal-akal kita untuk selalu bersama Al-Quran. Dan Allah menjadikan kita orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Mungkin itu yang bisa kita nasihatkan pada pertemuan hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang pentingnya untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.